Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Nuraini dari kelas BKI 5E NIM 18122185. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang motivasi belajar. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan dari penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Kemudian fungsi motivasi yang pertama mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari suatu kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua menuntun arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberi arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan, yakni menuntun perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai suatu tujuan, yaitu dengan mengesampingkan tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat bagi siswa itu, yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Kemudian ciri-ciri motivasi belajar ya, yang pertama tekun menghadapi tugas, dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama dan tidak berhenti sebelum tugasnya itu selesai. Kemudian yang kedua, ulet menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa, tidak cepat puas terhadap prestasi yang sudah diraihnya. Kemudian yang ketiga, lebih senang bekerja mandiri, lebih senang menyelesaikan tugas itu dengan mandiri atau tanpa bantuan dari orang lain, karena ia merasa bahwa ia mampu untuk menyelesaikan tugas itu sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Kemudian yang keempat, senang mencari dan memecahkan soal-soal, yaitu senang mengeksplorasi hal-hal baru. Contohnya seperti mengerjakan soal-soal yang sulit ya, karena bisa membuat ia menjadi terpacu untuk menyelesaikan soal-soal yang sulit itu jika dia mampu mengerjakannya dengan baik dan berusaha untuk menyelesaikan soal tersebut ya, atau berusaha untuk menuntaskannya agar selesai dengan baik dan benar. Yang kelima, adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, yaitu adanya motivasi yang kuat dalam dirinya untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Kemudian adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, yaitu memiliki semangat dan daya juang yang tinggi dan aktualisasi diri untuk bisa meraih hasil yang optimal, yaitu bisa melalui bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh guru-guru, sehingga setiap siswa itu akan berlomba-lomba untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketujuh, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Nah, di sini tuh kita harus membuat konsep belajar yang semenarik mungkin dan sekreatif mungkin ya, yang bisa mudah kita aplikasikan dalam belajar agar bisa memudahkan kita dalam memahami materi baik yang diberikan oleh guru maupun bimbingan yang lain. Itu bisa kita membuat seperti mind map atau suatu peta konsep ya, agar bisa memudahkan kita dalam belajar. Kemudian yang ke-8, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Karena dengan membangun lingkungan belajar yang kondusif itu maka akan bisa memudahkan kita dalam berkonsentrasi dalam belajar, sehingga memungkinkan kita untuk belajar lebih efektif. Kemudian sifat motivasi. Di sini ada dua ya. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dalam diri individu. Contohnya seperti ketika kita belajar, kita memiliki dorongan dan keinginan untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri individu. Misalnya seorang siswa itu belajar dengan giat karena ada tujuan, yaitu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, upaya apa saja untuk meningkatkan motivasi yang belajar? Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas ini dapat membuat siswa paham kemana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar, yang pada gilirannya dapat menambah motivasi belajar siswa.
Kemudian yang kedua, membangkitkan motivasi siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat dalam belajar. Nah, oleh karena itu mengembangkan minat merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. Salah satu cara untuk memotivasi siswa seperti mengaitkan pengalaman belajar siswa dengan minat siswa. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Siswa dapat belajar dengan penuh semangat dan belajar dengan baik tuh apabila tercipta suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas, dan tidak merasa takut. Maka usahakan ciptakan suasana yang hidup dan terbebas dari hal-hal yang menimbulkan suatu ketegangan. Kemudian yang keempat, menggunakan variasi metode. Misalnya seorang guru tuh menyajikan informasi dengan semenarik mungkin agar setiap siswa itu dapat tertarik dalam belajar. Misalnya menyampaikan suatu informasi itu dengan teknik yang baru atau dikemas dengan hal-hal yang berbeda. Misalnya bisa dibungkus dengan melalui media yang menarik yang dapat menarik perhatian siswa. Sehingga itu akan memunculkan suatu keinginan dalam diri siswa dalam belajar. Karena muncul rasa keingintahuan yang besar dalam dirinya, sehingga akan membuat siswa untuk termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, memberi pujian. Motivasi bisa muncul dalam diri seseorang tuh apabila diberikan suatu penghargaan. Motivasi dapat timbul manakala siswa itu merasa dihargai. Misalnya dengan memberikan suatu pujian kepada siswa agar termotivasi terus dan terpacu terus dalam belajar. Dan memberikan pujian ini harus sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan oleh siswa tersebut, jangan berlebihan, sewajarnya saja. Yang keenam, berikan penilaian. Karena banyak siswa yang belajar itu hanya untuk memperoleh nilai bagus. Bagi sebagian siswa itu memberikan penilaian itu bisa menjadi motivasi yang kuat dalam belajar. Yang ketujuh, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, yaitu dengan memberikan komentar-komentar yang positif. Karena dengan memberikan komentar positif itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang ke-8, ciptakan persaingan dan kerjasama. Karena persaingan yang sehat dapat menumbuhkan pengaruh yang baik untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Melalui persaingan, siswa dimungkinkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Nah, oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Nah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.